bersalah. Ini kita terzolimi sekali ini. Kita sudah 4 hari minta masuk tidak pernah dikasih. Ini malah polisi asik-asik video kita, tidak buka gerbang, tidak memberikan pelayanan. Bapak pakai baju itu, Bapak digaji sama masyarakat. Ya. Ini mengawin masyarakat. Nah, itu namanya Bapak Anton. Tidak tahu mau ngapain kita di video. Ini teman-teman pers, nggak tahu kenapa apa pers dilarang untuk ambil kebenaran atau ambil fakta yang sebenarnya ini. Polsek Kelapa Gading dianggap tidak menanggapi permintaan keadilan keluarga korban yang dituduh tanpa bukti. Kelapa Gading, Jakarta. Keluarga korban berinisial IR, yang ditahan tanpa bukti yang kuat selama 68 hari atas tuduhan penggunaan narkoba, merasa tidak mendapat respons yang layak dari Polsek Kelapa Gading. Meskipun sudah berusaha mendatangi pihak kepolisian untuk mencari keadilan, pihak keluarga mengaku tidak mendapat tanggapan yang memadai. Keluarga korban mengungkapkan bahwa, meskipun sudah mengikuti prosedur hukum, tidak ada langkah konkret yang diambil oleh Polsek Kelapa Gading. Kami mendatangi Polsek untuk meminta kejelasan, namun tidak ada respon yang diberikan. Polsek tidak menanggapi keluhan kami, ujar salah satu anggota keluarga korban yang enggan disebutkan namanya. Masalah bermula ketika seorang driver ojek online Maxim, diberikan uang oleh IR untuk membeli rokok, namun, beberapa jam setelah itu, driver tersebut kembali bersama rekannya dengan kedapatan sabu seberat 0,32 gram yang ditemukan di jalan raya. Pada saat pemeriksaan polisi di TKP bahwa barang tersebut bukan dari kantong pihak driver, melainkan ditemukan di jalan, saat pemeriksaan sempat bergeser 2 meter dari TKP, itu perintah polisi, barulah ditemukan barang tersebut di jalan. Polisi menduga bahwa barang tersebut milik IR, melihat chat perintah beli rokok dari handphone milik driver, anehnya, meskipun tidak ada kaitannya dengan barang tersebut. Keluarga korban menambahkan bahwa driver Maxim dipaksa mengaku sebagai pemilik sabu dan bahkan dipukul saat proses interogasi. Selain itu, saat korban IR diperiksa di sebuah hotel di kawasan Mangga Besar, ditemukan alat hisap yang tidak komplit, itu pun bukanlah miliknya. Pemeriksaan lebih lanjut juga menunjukkan bahwa alat hisap tersebut bukan milik IR, yang semakin mempertegas bahwa tuduhan terhadapnya tidak berdasar. Keluarga korban sangat menyesalkan adanya ketidakadilan dalam proses hukum ini. Mereka merasa diperlakukan sewenang-wenang dan mendesak agar pihak kepolisian memberikan keadilan sesuai prosedur yang berlaku. Kami ingin keadilan. Kakak kami tidak bersalah. Kami tidak akan membayar tebusan, apalagi pihak Polsek sempat meminta uang sebesar 500 juta rupiah, yang kemudian diturunkan menjadi 100 juta rupiah, sampai mengatakan, terserah Anda mau kasih berapa, dan kami menolak dan hanya ingin keadilan hak asasi manusia, ujar adik korban dengan tegas. Pihak keluarga berharap agar pihak berwenang dapat menyelesaikan kasus ini dengan transparansi dan keadilan, tanpa adanya intervensi atau penyalahgunaan kewenangan. NPTV Jakarta melaporkan. Pak Kapolri Sigit, kita sangat bahagia dengan pelayanan presisi. Tapi saat ini kami datang ke Polsek Kelapa Gading, Bang. Ternyata tidak ada presisi itu, Komandan. Izin Jenderal, ini saya pikir Polsek Kelapa Gading sudah mengangkangi hak asasi masyarakat ini. Saya harap semua dari Kapolseknya sampai yang terbawah silakan dicopot, Komandan. Karena dari bawah juga tidak mau melayani kami. Semua katanya instruksi pimpinan. Saya tahu, dan kita tahu semua bahwasannya tugas polisi itu adalah melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, bukan melindungi pimpinan, bukan mengayomi pimpinan. Ya seperti itu. Jadi harapannya Pak Kapolri Sigit bisa memecat semua anggota polisi yang ada di Polsek Kelapa Gading. Terima kasih. Dari surat dari Kejaksaan P19, ya saya mau bilang bahwa P18 itu kan penyelidikan, bahwa mau ajukan berkas untuk mau P21 itu kan berarti berkasnya sudah betul-betul dilengkapi, ya kan? Nah, P19 itu kan berarti kita bisa tahu bahwa jaksa ini kan dia kirim P19 balik ke penyidik, ini kan menambah alat bukti. Ini yang hal mirisnya. Ini salah satunya saja di syarat formil ini, bahwa penyidik belum melampirkan identitas KTP, bahwa penyidik belum melampirkan surat penangkapan, penyidik belum melampirkan tes urin, sedangkan tes urin tersangka 2 kali negatif, penyidik belum lampirkan semua itu, sedangkan P19 itu kan cuma dikembalikan untuk memenuhi tambahan alat bukti. Ya, disangkakan dengan pasal pemakai. Nah, dari pasal pemakai mereka tidak bisa membuktikan bahwa bang saya bersalah dengan pasal pemakai, mereka lagi rubah lagi dengan pasal 131. Pasal 131 itu kan turut mengetahui bahwa ada pemakaian di situ, dan itu pun tidak terbukti, ditolak juga sama jaksa, tidak terbukti lagi. Dengan salah satu resepsionis hotel
atas nama Ibu Ani itu belum ada pemeriksaan sebagai saksi, tapi di dalam berkas P19 mereka ajukan ke jaksa dengan untuk mengajukan P21. Di situ sudah ada pemeriksaan saksi, ternyata saksinya belum diperiksa sama sekali. Itu jaksa pun tolak lagi dikembalikan lagi berkas itu. Saya kan minta bahwa kita ini kan punya hak untuk penangguhan. Ya, kita minta untuk formulir penangguhan, kita isi berita penangguhan, terus kita ajukan biar kalau memang tidak bisa dibebaskan, kita minta penangguhan. Hak penangguhan pun mereka batasi dan mereka tidak kasih. Ini kita penangguhannya mulai dari 3 hari yang lalu ya, minta terus. Kita sudah melakukan berbagai cara. Kita minta secara baik-baik, kita minta secara berteriak. Mereka tetap tidak menghiraukan kita. Kita juga ditahannya udah berapa hari? ditanya 68 hari. Tanggal 19 November. Iya, tanggal 19 November. Artinya mengatakan bahwa tidak cukup bukti, Bang. Iya, Itu, Bang. tidak cukup. Masih banyak, bukan hanya tidak cukup bukti, administrasi wajib aja mereka tidak bisa penuhi di P19. Saya dikuasakan dari keluarga dari Jayapura untuk urus persoalan ini di Jakarta. Sebagai adik. Dan kita memang diberikan kuasa. Diri dari Aliansi Timur di Jakarta, kami turut prihatin dengan permasalahan yang ada. Kami turun ke sini bukan atas dasar premanisme, tidak. Kita di sini karena dengan solidaritas kita sebagai orang Timur. Kita di sini tuntut keadilan.